Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Ikhwan ibn rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita ya. Masih dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita sudah memasuki pembahasan tentang pokok yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir ya. Di antara iman kepada hari akhir yang kita bahas yaitu iman ya, mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat, yang mana kita sudah memberikan mukadimahnya tentang ini ya. Dan kita akan melanjutkan lagi di pembahasan kita tentang masalah tersebut. Tayyib ikhwani rahimakumullah ya. Kita lanjutkan ya, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ya, diantaranya adalah tanda-tanda yang telah terjadi ya, dan ini pun telah berlalu dan sudah berakhir. Ada tanda yang dia telah terjadi ya, dan sudah berlalu sehingga tanda tersebut berakhir. Itu yang pertama. Di antaranya adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda hari kiamat dan tanda ini telah berlalu. Begitu juga wa mautihi, dan kematian beliau, wafatnya beliau merupakan tanda hari kiamat. Dan juga Fathu Baitul Maqdis ya, yaitu dimenangkannya ataupun dimenangkannya kaum muslimin ya, untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Ini awal terjadinya adalah di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dulu pernah menguasai Baitul Maqdis. Lalu kemudian diambil alih lagi oleh tentara salib, dan yang kedua kalinya diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, rahimahullahu taala. Kemudian diambil lagi dalam perang salib yang kedua, kemudian dikuasai lagi ya, dan yang terakhir ini masih dikuasai lagi oleh Zionis Yahudi. Tapi pastinya hal tersebut nantinya pun Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan dengan apa? Dengan kemenangan merebut kembali tanah leluhur kita ya, tanahnya para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di antara tanda yang telah terjadi dan telah berlalu adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ini juga termasuk tanda hari kiamat ya. Qala Hudzaifah bin Yaman ya, rahimahullah radhiyallahu taala anhu mengatakan awwalul fitan qatlu Utsman. Jadi fitnah yang pertama kali muncul adalah apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka wadzakarul huruba allati waqa'at bainal muslimina ba'da dzalik, kemudian disebutkan banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin. Sehingga dulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sampai turun tangan setelah pembunuhan Utsman ya, terjadilah perselisihan antara kaum muslimin dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam sebuah wilayah pemerintahan itu kalau pemimpin sebelumnya sudah terbunuh ataupun pemimpin sebelumnya sudah wafat, maka tidak boleh ada kekosongan ya, sehingga apa sikap yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib itu benar ya.
itu benar harus ada pemimpin penggantinya terlebih dahulu baru dibicarakan permasalahannya. Tapi tidak dengan pandangan dari kubu Muawiyah. Pandangan dari kubu Muawiyah yang diinginkan adalah terselesaikannya terlebih dahulu siapa-siapa yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, agar terungkap terlebih dahulu. Baru setelah itu diangkatlah pemimpin untuk menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi masing-masing sebenarnya punya pandangan-pandangan yang baik. Cuman sekali lagi disitulah terjadinya fitnah sehingga kaum muslimin di situ saling berperang. Kemudian begitu juga wa dhuhurul firaq ad-dhalah, dan munculnya firqah-firqah yang sesat seperti Khawarij. Kemudian yang kedua Rafidhah. Itu termasuk daripada apa? Termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat Kemudian diantaranya juga khuruju kadzabina dajjalin, munculnya para pendusta. Para pendusta seperti contohnya mereka tukang sihir, para dukun dan yang lain sebagainya, para dajjal, ini semuanya pun telah muncul. Kullu minhum yad'i annahum nabi, semua dari mereka menganggap bahwa masing-masing dari mereka itu adalah seorang nabi. Gitu. Kemudian contoh yang lain adalah zawalu malikul Arab, yaitu lenyapnya para raja-raja yang ada di Arab. Gitu. Dan berikutnya seperti kathratul mal, banyaknya harta yang melimpah. Kemudian contoh yang lain kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Termasuk diantaranya di Indonesia ini sering terjadi gempa bumi. Ini bagian daripada tanda akhir zaman. Wal khasaf itu adalah penenggelaman. Penenggelaman, dan ini dulu pernah terjadi. Penenggelaman sebuah wilayah. Wal masx, kemudian juga ada perubahan tentang masalah hukum. Dan yang lain adalah al-qadhaf, yaitu saling tuduh menuduh. Menuduh itu orang baik dituduh buruk, dan orang buruk justru malah dianggap baik. Wa kadzalika mimma akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu dari hal-hal yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu min amaratis saah, maka sesungguhnya itu semua dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Fadhahara, tanda tersebut telah tampak muncul, wa madha, dan telah berlalu, wa qadda, dan juga telah berakhir. Itulah tanda yang pertama. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Kemudian tanda yang kedua adalah al-amaratu al-mutawassithah, tanda pertengahan. Ai maksudnya adalah zaharat walam tamkut, dia muncul nampak dan juga dia belum berakhir. Artinya bal tatazayat wa taktsur, dia semakin bertambah dan semakin banyak tanda ini. Wa hiya katsiratun juddan, dan yang seperti ini adalah banyak sekali. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adun nas bidunya laqa' bin laqa'. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga apa? Sehingga manusia yang paling bahagia di dunia itu adalah orang yang hina lagi dungu. Jadi orang bahagia mereka dari kalangan orang-orang yang hina dan dungu. Entah hina dari perbuatan dosanya, entah hina karena ketidakpunya malunya dia di hadapan orang lain, atau bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lagi dungu. Dungu itu di atas bodoh. Sudah diberitahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan kebenaran tersebut, bahkan dia tidak mau mengamalkannya, maka ini yang disebut dungu. Nah, kalau sudah banyak orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu lagi hina dina, tapi mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia, maka ini diantara tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kita lihat sekarang, apalagi fenomena kita sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus ataupun karena dimudahkannya media sosial,
Banyak orang-orang yang hina. Mereka melakukan joget-joget di hadapan media. Ya. Artinya banyak sekali orang-orang yang menontonnya, sehingga menjadikannya ya, dia hina karena dia telah mempertontonkan auratnya, dia telah mempertontonkan perbuatan dosanya di hadapan orang lain. Hal seperti itu dianggap bahagia, hal seperti itu dianggap senang. Ya. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang dulu yang mencoba tampil di media sosial, ya, terkhusus terhadap masalah agama. Nah, hal-hal yang seperti ini termasuk bagian daripada apa? Bagian daripada contoh-contoh ya, tanda-tanda hari kiamat yang sedang berlangsung. Bahkan semakin banyak, semakin hari dan semakin bertambah dan semakin banyak itu. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Kemudian wa minal amarat, dan di antara tandanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Maka akan datang nanti kepada manusia suatu zaman orang yang ya, sabar terhadap agamanya itu seperti ia menggenggam batu bara. Artinya adalah bersabar di atas agamanya itu sangat sulit sekali nanti. Banyak fitnah yang terjadi. Di antaranya sekarang. Ya. Sekarang ini banyak tuduhan-tuduhan ya, mereka kaum muslimin yang mencoba untuk mengamalkan sunnah, mencoba untuk mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi justru mereka dicela. Mereka dianggap merupakan sesuatu yang sesat, ya. Dianggap hal-hal yang aneh dan yang asing. Dan ini telah terjadi. Ya. Makanya bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala beri karunia hidayah sunnah, diberi karunia hidayah untuk memegang agama dengan benar, maka sangat berat sekali kehidupan kita, mendapatkan cercaan, hinaan dan celaan dari orang-orang bodoh dan orang-orang jahil. Ya, maka bersabarlah, ya, karena ini bagian daripada ujian akhir zaman, dan wajib bagi kita untuk bersabar di atasnya. Karena insya Allah apa yang kita lakukan, jika memang itu merupakan perintah dari agama, maka kita tidak perlu merasa berkecil hati dan merasa sedih. Gitu. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bersabda, "La taqumus saa'ah hatta yatabahan nas fil masajid." Maka hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga apa? Sehingga manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Masjid hanya dibangga-banggakan karena dari sisi fisiknya, bukan dari ruhiyahnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Terkadang kita melihat sekarang fenomenanya adalah bahwa masjid itu seakan-akan menjadi ikon untuk memecah belah umat. Kenapa? Di mana-mana dibangun masjid. Dan yang mereka banggakan adalah bukan dari sisi ruhiyahnya. Yang mereka banggakan adalah dari sisi apa? Dari sisi kuantitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbagus secara fisik masjid. Tapi dari ruhiyahnya tidak ada. Kajian ilmu tidak dilaksanakan. Ya. Halaqah-halaqah Al-Quran juga tidak ada. Maka masjid terasa sepi. Masjid sangat sepi dari ruh, ya, ibadah. Tapi justru malah diramaikan dengan acara-acara yang tidak ada nas dan sunnahnya. Jadi itu ya, ikhwan rahimakumullah, ya. Tapi begitu juga dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu fi akhiriz zaman 'ubadun juhalun wa qira'un fasiqah." Nanti di akhir zaman akan ada para ahli ibadah, orang-orang jahil, kemudian ahlul Quran. Ya. Mereka menganggap diri mereka itu ibadahnya rajin. Ya. Jahil dan juga mereka ahlul Quran. Dalam artian mereka pintar dalam membaca Al-Quran. Tapi mereka adalah orang-orang fasik. Ibadahnya rajin, tapi dosanya juga rajin. Ya. Baca Qurannya bagus, hafal Quran, tapi dosanya juga banyak.
dia baca Al-Quran, ya, dia juga dengarkan musik. Dia baca Al-Quran, ya, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Maka ini yang disebut sebagai apa? Ahli ibadah yang jahil, dan juga qurra, para pembaca Al-Quran yang fasik. Dan sekarang Masya Allah ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita, khususnya di Indonesia, ya, meskipun mungkin kita nilai ini bagian daripada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi lain sekarang berapa banyak mereka ahlul Quran, ya, majelis-majelis Al-Quran, ya, halaqah-halaqah tahfidzul Quran, bahkan di media sosial ada kelompok, ya, misalnya grup WhatsApp tahfidzul Quran dan yang lain sebagainya, semua dimudahkan dan semua berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Tapi dari sisi ruhiyahnya mereka nggak ada. Yang harusnya Al-Quran itu tidak hanya dihafal saja, ya, akan tetapi Al-Quran itu juga difahami isinya. Sekarang anak-anak muda kita terlena dengan apa? Terlena dengan nada bacaannya saja. Kalau sudah nada bacaannya bagus, yang dia dalami itu saja, ya, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang hebat, hafidh Quran. Tapi dari sisi amaliyahnya, sunnahnya tidak dikerjakan, amaliyah-amaliyah lainnya tidak diamalkan. Yang penting suara bagus, hafal Quran. Dan apalagi ini menjadi cita-cita, ya, cita-cita akan menjadi, ya, penghafal Al-Quran. Ya, bukan cita-citanya ingin jadi ahlullah. Ahlullah itu adalah ahlul Quran. Jadi harusnya semakin hafal Quran, semakin faham Al-Quran, maka harusnya dia semakin menjauhi dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah, dan ini justru malah sebaliknya. Nah, ini tanda dari hari kiamat. Taib, ya ikhwan rahimakumullah. Kemudian di antara yang lainnya adalah nanti hilal akan tampak, ya, ya, saat terbit, ya. Ya, dikatakan al-lailatain, artinya, ya, hilal itu condong, ya, di dua waktu, ya, di dua waktu. Apakah masuknya waktu bulan berikutnya ini, apakah hari ini ataupun yang kemarin? Nah, ini yang dimaksud, ya, yang dimaksud. Kemudian, ya, juga contoh yang lain adalah apa? Ittikhadul masajid turuqan, dijadikan masjid-masjid itu jalan. Maksudnya apa? Dijadikan masjid-masjid jalan. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, ya, bahwa nanti kelak tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dijadikan masjid itu jalan. Orang masuk masjid itu tidak melaksanakan sholat, hanya buat lewat saja. Ya, padahal ketika kita masuk masjid, sunnah kan apa? Untuk tahiyatul masjid. Ya, jadi sunnah yang ditekankan. Setiap masuk masjid, ya, maka kita harus melakukan sholat tahiyatul masjid, ataupun kita melakukan sholat wudu, sunnah wudu. Disunahkan, tapi tidak. Orang menjadikan masjid itu berlalu larang, tidak melakukan ibadah di dalamnya. Ya. Makanya yang disebut dengan ittikhadul masajid turuqan. Gitu. Taib, di antaranya contoh tanda hari kiamat yang sedang berlangsung dan tatazayyad, bertambah, wa takthur, dan banyak, adalah apa? Hadis dari yang diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Yang menuturkan, ya, ala uhadditsukum bi haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku ceritakan, ya, sebuah hadis yang aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhadditsukum ahad bihi ahadun ghairi. Tidak ada satupun yang pernah kalian dapatkan selain diriku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna min asyratis saah yurfa'ul ilm. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu apa? Diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu bukan ilmu yang diangkat, tapi biqabdil ulama, dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Termasuk beliau rahimahullah ta'ala beberapa hari yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah ambil rohnya. Allah wafatkan beliau Syekh Ali Hasan Al-Hilabi rahimahullah ta'ala, seorang alim, seorang ulama salafiyun, ya, pembela manhaj sunnah, pembela manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau, ya. Kemudian wa yakthurul jahl,
Kemudian banyaknya orang-orang bodoh, orang-orang jahil, tidak punya ilmu. Ya. Wa yakthuru zina, dan banyaknya perzinahan, dan zina dianggap halal. Wa yakthuru syurbal khamr, dan juga banyaknya para peminum khamr. Artinya khamr sudah dihalalkan sehingga orang minum khamr itu biasa. A'udzubillahi wal a'iyadu billah. Pernah kami diajak makan oleh teman kami ya, di sebuah tempat. Dan alhamdulillah kami tidak satu tempat dengannya. Tapi dia di tempat yang berbeda. Artinya di wilayah tempat yang berbeda. Tapi berdekatan. Kami melihat di situ para wanita ada sekitar 7-8 orang. Kami sedang makan waktu itu makan nasi. Nah, di atas meja itu yang dia minum adalah khamr. Dan itu terang-terangan. Jadi seakan-akan khamr itu ya kayak minuman-minuman bersoda biasa ya, seperti minuman-minuman yang dikemas dalam kaleng ataupun dalam botol biasa. Ya, na'udzubillah. Ini minuman mereka. Artinya ya, meskipun tahu tapi mereka anggap itu merupakan minuman yang biasa. Nah, ini ya jemaah sekalian rahimakumullah. Yang jelas adalah bahwa inilah tanda hari kiamat ya, banyaknya para peminum khamar. Ya. Wa yaqillu rijal, dan sedikitnya laki-laki, wa yakthuru nisa, dan banyaknya wanita, hatta yakuna li khamsina imra'atil al-qiyam al-wahid. Sehingga apa? Antara laki-laki dan perempuan itu ya, banyaknya atau perbandingannya adalah 1:50. Kita lihat sekarang ya, Masya Allah ya, banyak bayi yang dilahirkan adalah perempuan ya. Kami sendiri mendapati waktu kami jaga istri kami bahwa saat itu ya, dan putri kami sendiri perempuan yang terakhir, saat itu ya, ada sekitar 5 orang yang disesar pada waktu itu, dan semuanya yang lahir perempuan. Ya. Maka begitu banyaknya perempuan dan sedikitnya lagi laki-laki. Ya. Jadi sangat rugi bagi yang belum nikah. Ya. Kalau hingga sekarang belum dapat istri, rugi. Sudah 1:50. Ya. Kemudian kapan yang bagi para jomblo untuk menikah? Sangat menyedihkan sekali, nggak dapat hingga sekarang, atau takut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu nikah itu sekarang butuh iman berarti, ya, butuh keimanan, bukan hanya mental tapi butuh iman. Jadi bagi yang menunda nikah berarti imannya masih rendah. Gitu. Perlu belajar akidah, tawakal yang benar. Baik ya, ikhwani rahimakumullah ya. Kemudian contoh yang lain dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sebuah majlis bersama para sahabat. Ya, kemudian yuhadditsul qaum. Ya, kemudian beliau berbincang-bincang bersama sahabat, bersama dengan orang-orang. Jahu Arabiyun, orang Arab Badui itu datang. Tiba-tiba langsung ngomong, kapan hari kiamat? Ya. Nabi nggak peduli, tetap meneruskan perbincangannya dengan para sahabat yang lain. Wa qala ba'dul qaum, sebagian dari kaum yang hadir, ya, orang-orang yang hadir itu mereka menebak-nebak, sami'a maqala. Ya. Nabi mendengarkan apa yang dia ucapkan. Sebagian lain yang mengatakan, enggak, Nabi enggak mendengar kali gitu. Ya. Hatta idza qadha hadithu, sehingga ketika perbincangannya selesai, kemudian Nabi bertanya, aina sa'il anissa, di mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Arab Badui tersebut menjawab, ha ana ya Rasulullah, nih saya ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, fa idza dhuyyatil amanah, kalau sudah amanah itu disia-siakan. Artinya ada seseorang yang diberi amanah tapi amanah itu disia-siakan, bahkan dia berkhianat dengan amanahnya. Fantadilis sa'ah, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Jadi kalau amanah yang dipegang oleh setiap orang itu sudah dia sia-siakan, ya, dia tidak peduli dengan amanah dia, yang dia inginkan hanya hawa nafsunya saja, maka ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Ya. Qala, ya, kemudian bertanya, kaifa idda'atuha, bagaimana itu terjadi?
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, jika seandainya sebuah perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya. Dia bukan bidangnya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Contoh dari sisi ilmu saja, ya, kalau sudah banyak orang yang berbicara agama, tapi dia bukan faknya untuk berbicara, karena dia mungkin cuma tukang air, ataupun dia cuma tukang kembang, ataupun dia cuma tukang sol sepatu, tapi dia berbicara tentang perkara agama, maka hal inilah yang menjadi rusaknya agama, sehingga fantadiri sa'atubul al-qiyamah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau nggak punya kepentingan, nggak punya kapasitas, maka nggak perlu kita bicara terhadap agama. Ya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana tadi di awal, ya, yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya kita telah bacakan, yaitu yurfa'ul ilmu itu akan diangkat, dan banyaknya para juhala, orang-orang jahil. Sehingga nanti kalau sudah ilmu itu habis, ahlul ilmu itu sudah diwafatkan oleh Allah yang benar-benar berilmu, ya, kita boleh membanggakan bahwa umat muslim itu di dunia itu paling besar jumlahnya. Boleh bangga. Ya. Tapi kita lebih rincikan lagi, ya, yang faham, ya, tentang ilmu agama lebih sedikit. Kita rincikan lagi, yang faham tentang sunnah itu lebih sedikit lagi. Kita rincikan lagi, yang mengamalkan lebih sedikit. Dan kalau kita rincikan lagi, yang alim dan punya khasyatullah, tingkat ketakutannya kepada Allah tinggi, itu sangat-sangat sedikit sekali. Berapa banyak ulama-ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, kemudian Syekh bin Baz, dan para masyayikh yang lain, yang beliau ini merupakan ahlul ilm, ya, ahlul fatwa, para mujtahid, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang diangkat adalah mereka ittakhadhu ru'usal juhala, orang-orang jahil yang diangkat, orang-orang bodoh yang diangkat, dan diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi ahlul fatwa. Inilah hum dhallu fa'adhallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Ya, ini akan terjadi yang seperti ini, dan ini sedang terjadi dan akan terus banyak, ya, karena akan merusak nanti, akan merusak agama, sehingga nanti di akhir zaman, ya, orang-orang yang beriman itu sudah tidak ada. Nah, itu, ya, ikhwani rahimakumullah. Baik. Kemudian, ya, kita lanjut. Adapun yang ketiga, jenis yang ketiga adalah tanda yang ketiga, min amaratis sa'ah al-alamat al-'idham, ya, wal asyratu al-jassam allati ta'qibuha as-sa'ah. Tanda yang berikutnya ini merupakan tanda yang sangat besar. Ya. Tanda-tanda yang sangat besar, yang mana, ya, ketika tanda-tanda ini sudah keluar, maka ini sangat dekat sekali. Munculnya itu sangat cepat dan saling berkesinambungan. Contoh diantaranya nanti kalau sudah keluar dari Imam Mahdi, maka nanti, ya, ini keluarnya Imam Mahdi bukan sekarang juga kali, ya. Ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah keluar. Ada yang pernah mengatakan dulu pernah ketemu, umurnya masih 34 tahun. Berarti sekarang udah 41 tahun. Hingga sekarang belum dibaiat siapa itu Imam Mahdi. Imam Mahdi datang dari timur, berarti dari Indonesia, katakan begitu, dan yang lain sebagainya. Ini kabar-kabar dusta. Bahkan sudah meramal umurnya dunia ini sudah, ya, tidak lama lagi, 46 tahun lagi nanti akan hancur dunia. Ini banyak, ya, para dukun-dukun, ya, yang mereka berkedok alim ulama. Keluarnya Mahdi, lalu setelah itu keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, ya, alaihi salatu wassalam. Setelah itu keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian Ka'bah dirobohkan, keluarnya Dukhon, yaitu asap, Al-Quran diangkat, kemudian matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang melata, keluarnya api dari dasar kota Aden di Yaman. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala pertama.
manusia akan kaget dan ketakutan. Kemudian sangkakala yang kedua, manusia dan seluruh alam semesta ini akan hancur. Dan sangkakala yang ketiga, maka kemudian disitulah kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal perbuatan kita. Wa ala kul ya fal amru adim. Yang jelas ini perkara sangat besar. Wa nahnu fi ghaflah, dan sekarang kita dalam keadaan lalai. Kita tidak pernah memikirkan akan terjadinya perkara seperti ini. Wa qad dhahara min hadhil alamat asy-syai' wal katsir. Telah muncul tanda-tanda ini yang sangat banyak sekali. Artinya tanda-tanda hari kiamat yang sedang bermunculan. Fanas'alullah, kita mohon kepada Allah an yuthbitana, untuk menetapkan kita ala dinihi, atas agamanya. Wa tawaffana 'alal Islam, dan mewafatkan kita di atas Islam. Ya, wa yaqina syarrul fitan, dan menjaga kita dari buruknya fitnah tersebut, ma dhahara minha wa ma batan, fitnah baik yang fitnah nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Wa hadza min alamatin nubuwah wa mu'jizatir rasul, dan ini merupakan tanda-tanda kenabian dan mukjizatnya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Haitsu akhbara an umurin mustaqbalah, di mana beliau mengabarkan perkara-perkara yang akan datang, mimma attala'ahu Allahu ala ilmihi, ya, sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmunya. Fa waqa'a kama akhbara, dan terjadi sebagaimana dikabarkan oleh beliau. Wa hadza mimma yuqawwi imanul 'abd, yang demikian inilah ya untuk menunjukkan ya bukti-bukti kerasulan beliau dan bukti-bukti kebenaran agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba kalau beriman akan menguatkan imannya. Kalau seorang hamba yang munafik akan justru malah jauh kemunafikannya. Seperti ini. Fi ikhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika rahmatan bil ibad, ini merupakan rahmat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Liyahdaru, agar supaya apa? Kita semua ini bisa berhati-hati. Wasta'iddu, dan agar supaya kita bisa mempersiapkan diri. Wa yakunu ala basiratin min amrihim, dan juga kita punya pandangan secara ilmu dari perkara tersebut. Wassallallahu wasallamu ala hadan nabiyil karim. Semoga Allah ya selalu memberikan salawat dan keselamatan dari Nabiul Karim alladzi balagal balagh al-mubin, yang telah menyampaikan tabligh yang jelas dan benar, wa bayyana ghayatat tabyin, dan menjelaskan tujuan daripada penjelasan beliau alaihi salatu wasallam, wa ana dzalika minasyaitin, dan kita semuanya atas demikian itu sebagai saksinya. Dan insyaallah taala akan kita mulai membahas tentang tanda yang ketiga tadi, tanda kiamat yang besar, mulai dari munculnya Imam Mahdi. Siapa beliau, di mana beliau muncul, dan kapan beliau muncul, apakah sekarang sudah muncul ataupun belum, dan apa tanda-tandanya, dan siapa saja nanti yang berbaiat kepada beliau, akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.